Ya, selamat malam anak-anak. Di sini kakak akan menjelaskan tentang kedudukan garis pada bidang kartesius. Nah, sebelum kita masuki materi kedudukan garis pada bidang kartesius, kakak akan sedikit mereview waktu dulu pas anak-anak kelas SD. Pasti anak-anak sudah sudah mempelajari tentang kedudukan garis, kedudukan titik, dan kedudukan garis pada bidang. Jadi ini kakak akan mereview sedikit tentang kedudukan garis dengan garis lainnya. Nah, pasti anak-anak masih ingat ada 3 kedudukan, yaitu yang pertama 2 garis berpotongan. Nah, 2 garis berpotongan ini apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Nah, seperti pada gambar yang ini adalah maksudnya yang seperti ini adalah garis yang berpotongan. Nah, yang kedua yaitu 2 garis sejajar. Nah, 2 garis sejajar ini apabila keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Nah, gambarnya seperti ini. Pasti anak-anak sudah ingat garis yang sejajar ini. Nah, jadi jarak antara garis satu dengan garis yang kedua itu jaraknya sama, makanya ini disebut garis sejajar. Begitu. Lalu yang ketiga yaitu 2 garis berimpit. Nah, 2 garis berimpit ini apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih titik persekutuan. Nah, seperti ini. Jadi 2 garis ini bukan jadi satu namun berimpit. Nah, gitu. Lalu kita lanjut. Nah, mari kita amati. Nah, perhatikan garis L, M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama garis yang sejajar dengan sumbu X pada gambar satu ini yaitu ada garis L1, L2, L3, dan L4. Mengapa garis yang sejajar pada sumbu X ini ada keempat garis ini? Karena mereka mempunyai jarak dari satu garis ke garis yang lain itu punya jarak yang sama, maka dinamakan garis yang sejajar. Apalagi garis ini L1 sampai L4 ini sama dengan sejajar dengan sejajar dengan sumbu X. Lalu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y ini terdapat pada gambar yang ini. Nah, ini penjelasannya seperti gambar yang pertama tadi. Keempat garis ini bisa dinyatakan sejajar karena mempunyai jarak yang sama dengan sumbu Y terhadap satu garis dengan garis yang lain maupun terhadap sumbu Y, begitu. Lalu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X ini kita bisa melihat pada gambar yang kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi sumbu X kemarin masih ingat yang mendatar atau horizontal. Nah, kalau syarat dinyatakannya garis tersebut tegak lurus dengan garis lain, kedua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, seperti pada gambar ini, keempat garis ini tegak lurus dengan sumbu X, begitu. Lalu selanjutnya garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, kalau tadi yang tegak lurus dengan sumbu X, nah sekarang yang tegak lurus dengan sumbu Y seperti pada gambar nomor 1 ini. Nah, ada L1 sampai L4. Keempat garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Untuk syaratnya seperti pada yang sebelumnya tadi, membentuk 90 derajat atau sudut siku-siku. Itu. Lalu yang terakhir garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah,
karena kedua gambar tersebut sudah dinyatakan tegak lurus, maka yang garis yang memotong adalah gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini ada N1 dan N2. Nah, kedua garis ini memotong, yang N1 memotong kedua sumbu, yang N2 juga memotong kedua sumbu. Begitu. Bisa jadi ada garis yang memotong cuma satu sumbu saja, atau sumbu X atau sumbu Y. Begitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang contoh pertama. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, kakak akan menunjukkan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kakak akan menentukan dulu titiknya yaitu 3,-5. Nah, di sini X-nya yaitu 3 dan Y-nya itu -5, berarti ada di sini. Oke. Sekarang syaratnya tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka kemungkinan yang terjadi pada garis tersebut adalah memotong sumbu Y atau memotong sumbu X atau memotong kedua sumbu. Nah, tapi walaupun memotong hanya sumbu Y saja atau sumbu X saja, maka garis tersebut juga akan memotong keduanya karena garis tidak ada batasnya. Begitu. Sekarang kakak contohkan. Nah, kalau begini kan sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sedangkan seperti ini sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, maka bisa jadi garisnya seperti ini, terserah seperti ini. Nah, kemungkinan akan memotong kedua sumbu tersebut. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang kakak hapus. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kakak misalkan ada 2 titik, yaitu 2,2 dan 4,2. Nah, lalu di sini syaratnya saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita buat garis yang tidak tegak lurus. Nah, tegak lurus tapi sejajar. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi kedua garis tersebut sejajar namun tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Begitu. Nah, lalu kita lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. Nah, kita tentukan dulu ketiga titik tersebut. Tadi berapa? 3,-2. 3,-2 ada di sini. Lalu 3,-6. 3,-6. Kita ke bawah sedikit. 3,-6. 3 X-nya 3, -6 yaitu Y, yaitu berarti di sini. -5,2. -5,2, -5 itu X-nya, 2 itu Y-nya, berarti ada di sini. Oke. Jika yang pertama kita selesaikan yang soal pertama dulu. Jika dibuat garis melalui titik AB, bagaimana kedua garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita buat garis dari A ke B, maka kedudukannya seperti apa? Nah, maka kedudukannya akan seperti ini, yaitu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, begitu ya anak-anak. Lalu kita selesaikan soal 2.
Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukannya? Nah, kita hubungkan titik A ke C. Nah, titik A ke C, maka kedudukannya yaitu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Lalu kita lanjutkan pertanyaan 3. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? B dan C. B dan C. Nah, jadi dilihat pada gambar ini, titik B dan C jika dihubungkan, maka kedudukan terhadap sumbu X dan sumbu Y itu tangan. Nah, begitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung WA pribadi saja. Terima kasih.